Seorang siswi SMA lagi disidang sama orang tuanya gara-gara dia hamil di luar nikah. Si cewek itu masih bersikeras mau tetap ngelahirin anaknya itu katanya. Tapi orang tuanya nganggep kalau itu aib keluarga. Emang udah gak heran pergaulan anak zaman sekarang. Ada yang enak-enak di luar nikah cuma modal kondim, padahal masih jemput depan gang. Ada yang ikut klub malam ajeb-ajeb sambil nyawer cewek goyang. Ada juga yang demennya di kamar mandi lama-lama berfantasi sambil cok-cok sampai bercocok tanam juga. Banyak lagi deh pokoknya lika-liku anak remaja sekarang. Di suatu hari ada seorang siswi baru yang cantiknya jangan ditanya deh. Dia namanya Lana. Di saat murid yang lain udah pada masuk sekolah, 3 anak ini masih sibuk ngeband di rumahnya si Bayu dan bolos jam pelajaran pertama. Mamahnya yang santuy aja sampai heran, teman-teman anak gua kenapa pada nakal semua ya? Di sekolahan Bu Endang sampai bingung sama mereka bertiga. Kenapa tiap pelajaran dia mereka selalu nggak ada? Sebelum masuk kelas, mereka bertiga ngisengin mobil si Kevin dulu. Karena Kevin ini kebetulan di sekolahannya adalah musuh mereka. Mobilnya dicoret-coret sampai digambar pistol kemerdekaan. Ya itulah pokoknya. Baru mau masuk, mereka bertiga ngeliat ada guru yang sedang merazia murid-muridnya. Pas mereka mau kabur, justru malah paparazan sama guru lainnya. Bu guru itu udah nyangka kalau mereka pengen kabur dan bolos pelajaran. Karena si gurunya curiga, tas mereka pun dicek dan digeledah satu-satu. Kebetulan banget, di situ temannya yang namanya Indra lagi bawa kondim bekas malam. Beruntung pas giliran dia diperiksa, kondimnya dioper ke tas Aryo yang udah diperiksa duluan. Gimana kelanjutannya di part selanjutnya. Selesai ngerjain ujian, siswi cantik ini mau izin ke toilet. Kebetulan banget, pas saat itu Aryo dan kawan-kawan, mereka ngumpet-ngumpet mau masuk ke kelas karena habis bolos di pelajaran sebelumnya. Tapi yang bikin malu, Aryo malah paparazan sama siswi baru itu yang bernama Lana. Pandangan pertamanya udah dibikin malu aja. Efek gara-gara ngeliatin cewek cakep, mereka jadi ketahuan dan langsung dipanggil ke ruang guru. Langsung deh, mereka diomelin sama Pak Guru BP. Guru BP ini tuh ternyata omnya si Indra. Pantesan rambutnya 11-12 gitu. Nah, pinternya si Aryo ini, pas Bu Endang nanya kenapa mereka hobi bolos di pelajarannya, dia alasan kalau dia nggak kuat tiap masuk kelas harus ngelihat kecantikan Bu Endang terus. Dari situlah Bu Endang malah jadi salting ke muridnya sendiri. Sebab itulah masalah mereka bertiga jadi nggak diperpanjang. Terus mereka juga disuruh keluar tapi tetap dihukum. Di lapangan sekolah, saat Aryo dan kawan-kawan lagi dihukum, Lana si murid cantik yang baru pindahan ngeliatin mereka bertiga dengan tatapan yang aduhai manisnya. Aryo yang ngeliatnya juga makin tertarik sama Lana. Kayak serasa cinta pandangan pertama deh pokoknya. Sampai-sampai pas mereka selesai dihukum, Aryo nyamperin Lana ke kelasnya, pura-pura mau ngembaliin pulpen miliknya. Padahal aslinya itu juga bukan pulpen milik Lana, cuma modus doang. Biasalah, cowok-cowok biar dinilai effort sama cewek yang disukainya. Lana juga diam-diam sebenarnya salting. Cie, singkat cerita pas jam pulang sekolah, tiba-tiba Kevin ngajak ribut si Aryo karena mobilnya habis dicoret-coret sama gengnya tadi pagi. Semua siswa di sana juga bukannya misahin, tapi malah asik nontonin. Emang dikira nonton boxing apa ya? Di situ Lana yang melihat mereka berdua sedang berkelahi terlihat tidak peduli. Gimana kelanjutannya di part selanjutnya? Malam-malam anak sekolahan bukannya belajar, malah keluyuran nyari jobs buat dipakai wena-wena. Cewek yang mau diboking awalnya menolak karena melihat Kevin dan teman-temannya masih pakai seragam sekolah. Ya mungkin anak sekolahan, dikiranya masih kecil anunya, jadi nggak berasa gitu guys. Ups, tapi karena Kevin anak orang kaya, cewek mana coba yang nggak mau? Teman-temannya nunggu di luar mobil, sedangkan Kevin wena-wena sendirian di mobilnya. Esok harinya, di kantin sekolah, Aryo mencoba buat ngedeketin Lana, tapi dia justru malah kayak cowok playboy caranya, ngejepret foto candid diam-diam. Lana yang menyadarinya juga merasa risih kalau fotonya diambil diam-diam. Aryo juga udah ketahuan bukannya izin, tapi malah tetap disimpan fotonya buat dicium-ciumin mungkin sebelum tidur sama dia. Ciailah. Kemudian di lapangan sekolah, Aryo yang lagi latihan bela diri kebetulan lagi diliatin Lana yang lagi ngadem. Gita ngasih tahu kalau Aryo itu kakak kelas mereka. Banyak cewek juga yang naksir sama dia. Tapi ada gosip kalau Aryo sebenarnya sudah punya pacar. Kebetulan banget di saat itu Lana yang lagi PMS tiba-tiba bocor yang mengharuskannya cepat-cepat ke kamar mandi buat ganti pembalut. Namanya anak baru dan lagi buru-buru, dia malah salah masuk ke toilet cowok. Tapi untungnya si Aryo ngikutin dia. Aryo juga ngejagain dia di depan pintu kamar mandi. Takutnya ada cowok yang masuk yang ngelihat dia lagi di toilet laki-laki. Lana yang mendengar suara Aryo dari dalam kamar mandi, dia jadi malu banget pas nyadar kalau dirinya salah masuk toilet. Pas keluar dari toilet, dia minta maaf ke Aryo karena salah masuk ke toilet cowok. Tapi Aryo justru ngeyakinin Lana kalau dirinya
nyarinya nggak salah tempat. Pas Lana keluar juga, dia ngeliat lambang toiletnya bener kalau itu toilet cewek. Nggak lama kemudian kepala sekolah ngasih pengumuman kepada seluruh muridnya kalau lambang di toilet sekolah ada yang nuker. Lana jadi tahu kalau itu Aryo yang nuker pastinya. Lana jadi malu sendiri. Gimana kelanjutannya di part selanjutnya? Murid yang lainnya ikut acara kajian, Kevin sama Marsha malah genjot-genjotan di toilet. Padahal tema kajiannya lagi ngebahas tentang banyaknya pelajar yang hamil di luar nikah. Di situ si Kevin sok-sokan ngebandingin enakan dia apa Aryo, mantan cowoknya dulu. Tapi si Marsha bilang kalau sama Aryo dia pakai hati, sedangkan kalau sama Kevin cuma asal masuk, jelep, enak, puas, maknyos. Tapi ya udahlah. Habis nganu-nganu, Kevin juga pulang dengan polos, pamitan ke guru dulu, kayak nggak berdosa gitu. Kemudian di malam harinya, habis makan malam, Lana rebahan di kasurnya. Dan di saat itu pertama kalinya, Lana menemukan tulisan di kertas note gitu. Nggak tahu deh itu dari siapa. Tapi dia bingung siapa yang bisa masuk ke kamarnya diam-diam. Nah, besok harinya, mobilnya si Kevin disita sama bapaknya. Gara-gara si Kevin anaknya bandel. Demennya keluar malam mulu semenjak dikasih mobil. Apalagi kalau ayahnya tahu dia pernah ngebungkus cewek atau mungkin sering bercocok tanam di mobil ya. Lagi ngobrol di kantin masalah kertas note itu, Nino salah satu teman gengnya Kevin nyamperin Lana. Terus dengan kurang ajarnya, dia nanya kalau Lana bisa dipakai apa enggak. Masa cantik-cantik nggak bisa tidur bareng? Udah gila emang nih orang. Lana yang mendengar ucapan itu pasti kesel lah. Dianya malah mau mukul Lana. Untungnya di situ langsung ditahan sama Aryo. Wede, pahlawan pujaan hati datang nih bos. Akhirnya karena mereka berdua sudah saling panas-panasan, Aryo ribut sama Nino di situ. Yang pastinya anak-anak murid lainnya bukan misahin tapi malah asik nontonin. Udah deh, mereka berdua sibuk berantem. Aryo menang dan Nino tepar. Habis itu Aryo dipanggil lagi deh ke ruang kepala sekolah. Hari-hari penuh hukuman buat Aryo. Gimana kelanjutannya di part selanjutnya? Pulang dari sekolah, Lana menelpon ibunya sampai nangis-nangis. Dia bilang kalau dirinya nggak betah tinggal di Jakarta. Setelah itu, dia langsung ganti pakaian sekolahnya. Jangan diliatin dulu tapi orang lagi ganti baju. Habis nangis, dia langsung tidur sambil selimutan gitu. Nggak sengaja dia kebangun. Terus dia ngeliat di kacanya, ada tulisan note lagi. Ya dia bingung lah siapa coba yang bisa masuk ke kamarnya diam-diam. Besok harinya pas di sekolah, Lana cerita ke Gita kalau dia semalam habis dapat surat cinta lagi. Lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba Marsha dan gengnya datang. Gak nyapa gak salam, Marsha langsung nyolot duluan sama Lana. Gara-gara kemarin Aryo belain dia di kantin. Ya biasalah, cewek gak mau direbut perhatiannya kalau udah soal cowok. Pulang dari sekolahnya, Lana sama Gita jalan-jalan dulu. Sekalian beli CCTV buat mantau orang yang setiap harinya ngasih surat cinta diam-diam di kamarnya Lana. Malam itu setelah Lana pergi seharian, pas pulang di kamarnya sudah dipenuhi tulisan-tulisan so sweet yang ada di mana-mana. Mulai dari ucapan selamat tidur, ngegombal kalau Lana manis, lucu, sampai peduli ngingetin barang-barangnya yang sudah mati. Masa iya hantu ada yang sepeduli dan suka ngelucu gitu? Kan gak ada. Karena Lana penasaran, dia nyoba balas tulisan-tulisan itu dan langsung pergi mandi. Pas selesai mandi, dia ngeliat tulisannya dibales dong ternyata dan ditempel di jendela kamarnya. Lana makin penasaran, soalnya si pelaku ini malah nembak Lana buat jadi pacarnya coba. Siapa ya kira-kira pelakunya? Besoknya Lana yang udah masang CCTV nyoba ngeliat rekaman videonya. Tapi sebelum itu, gimana kelanjutannya di part selanjutnya? Tiap malamnya Lana penasaran, sebenarnya siapa sih yang udah masuk ke kamarnya diam-diam? Jadinya dia masang kamera CCTV. Pas dia lihat rekaman kamera CCTV-nya, ternyata itu kerjaannya si Aryo, yang hobinya suka nempelin kertas note pakai kata-kata gombal. Gak lama, orangnya ngechat dan nongol tiba-tiba di depan jendela udah kayak maling. Lana yang ngeliat senyum-senyum sendiri, udah kayak yang lagi nonton video ini. Cia, manis banget gak sih senyumnya Lana? Malam itu mereka jalan berdua, belum jadi pacar aja udah kelihatan sweetnya. Selama jalan, Aryo nyeritain semua perjuangannya buat ngasih surat cinta diam-diam ke Lana. Dan sebaliknya, Lana juga nyeritain alasan dia kenapa pindah ke Jakarta. Tapi sebelumnya lihat dulu deh, mesra banget kan mereka? Nggak kayak yang lagi nonton, masih aja ngejomblo. Ups. Nah, abis itu baru deh mereka curhat. Lana ngejelasin ke Aryo kenapa dia pindah sekolah ke Jakarta. Ternyata alasan Lana pindah karena kakaknya hamil di luar nikah. Jadi orang tuanya takut Lana begitu juga. Lah ngirimnya ke Jakarta
ya sama aja. Di situ Lana juga kepo dengan Aryo, sama hubungannya dulu dengan mantannya yang namanya Kak Marsha. Aryo bilang kalau dia nggak ada hubungan apa-apa sama si Marsha ini, dan dia juga blak-blakan ngomong kalau dirinya suka dan jatuh cinta ke Lana. Akhirnya satset mereka jadian deh malam itu. Cie, seandainya hidup sesimpel itu, kayaknya enak banget ya. Dibuat baper mulu lagian sama film. Di situ diam-diam ternyata ada yang videoin mereka berdua. Waduh, kira-kira siapa dan buat apa ya? Pasti mau jadi bahan gosip nih. Udah deh, besoknya mereka jadi rutin jalan bareng, peluk-pelukan lah, yang pokoknya bikin kalian iri deh. Dah, gimana kelanjutannya di part selanjutnya? Lagi asik-asik ngegibah tentang cowok yang diam-diam masuk ke kamarnya, tiba-tiba Marsha kakak kelas si paling jagoan ngejambak rambutnya seakan-akan kayak nantang ribut karena cowok idamannya direbut. Tapi kali ini Lana nggak takut, jadinya dia ngelawan karena dia sudah resmi jadi pacarnya Aryo. Lagi panas-panasan, si temennya Lana malah videoin. Hadeh, di situ Lana udah emosi nggak ketahan karena dia selalu ditindas sama gengnya Marsha ini karena udah ngambek. Abis itu Marsha ketemu Aryo. Di situ Aryo baru ngasih penjelasan ke Marsha kalau selama ini tuh Aryo nggak ada rasa sama dia, cuma Marsha-nya aja yang kegeeran. Jadinya salah paham gitu. Lagian juga Marsha ini dia sering main sama cowok-cowok fuckboy lainnya, yang waktu itu aja abis wena-wena di toilet sekolah sama si Kevin. Gimana Aryo mau percaya sama dia? Pas lagi nyari-nyari Lana, tiba-tiba Aryo ditampol sama Kevin. Di situ Kevin nyuruh Aryo buat jauhin Lana, apalagi mereka sekarang pakai pacaran resmi segala. Karena berantemnya di lapangan sekolah, jadinya Lana denger kalau Kevin bilang Aryo yang hamil Naya. Lana yang baru jadi pacarnya ngedengar kayak gitu, ya udah pasti sedih banget kan. Dia ngerasa ternyata dia udah milih cowok yang gak baik-baik, nyesek banget pastinya. Begitupun juga Aryo. Nah di sini Bima salah satu temannya Kevin datang ke rumah Naya. Terus mereka semua berkumpul datang ke rumah Lana buat jelasin semuanya. Naya juga cerita di situ. Naya bilang kalau dia nggak tahu siapa yang ngehamilin dirinya, tapi yang jelas bukan si Aryo. Nah si Bima ini ternyata saksinya. Lana yang ngedengernya sedikit lega. Terus kira-kira siapa yang ngehamilin Naya? Baru deh di situ Bima yang jadi saksi cerita yang sebenarnya. Tapi sebelum itu, gimana kelanjutannya di part selanjutnya? Aryo pulang ke rumahnya dengan muka bonyok karena dituduh abis ngehamilin Naya. Ibunya juga ngedenger anaknya begitu pastinya emosi. Liatin aja tuh matanya sampai melotot gitu. Di waktu yang sama Naya juga cerita jujur kalau dia nggak tahu siapa yang ngehamilin dirinya. Tapi yang jelas bukan si Aryo. Si Bima ini ternyata saksinya. Baru deh di situ Bima yang jadi saksi nyeritain semuanya. Kalau pas malam itu, ketika mereka di klub malam sambil mabok-mabokan, Bima yang lagi sempoyongan sadar nggak sadar, dia ngeliat Aryo pulang duluan. Jadinya di malam itu sisa Nino sama si Naya. Nah abis itu Bima ngeliat Nino ngasih obat ke minumannya si Naya. Jadi yang ngerjain Naya pada malam itu adalah si Nino. Gak menutup kemungkinan deh abis mabok-mabokan mereka wena-wenaan. Jadinya pulang-pulang si Naya hamil deh. Mereka semua datang ke rumah Aryo buat jelasin semuanya ke ibunya Aryo. Soalnya ibunya si Aryo ini sempat kecewa ke anaknya karena ibunya dengar dari ibunya Kevin kalau Aryo abis ngehamilin anak orang. Ternyata Aryo juga pernah janji sama Naya kalau sampai anaknya lahir dan belum ketahuan juga bapaknya siapa, Aryo mau jadi bapaknya anak itu. Besoknya di sekolahan, Kevin dan gengnya datang ke belakang sekolah nyamperin Aryo. Dikira si Nino, Kevin bakal ribut lagi sama si Aryo, tapi dugaannya salah. Kevin malah minta maaf sama Aryo, dan tanpa basa-basi, dia malah ngehajar Nino teman gengnya sendiri. Karena mereka semua di situ sudah tahu kalau Nino pelaku orang yang ngehamilin Naya. Aryo di situ ikut nambahin saking udah kesel banget sama Nino. Semua murid juga ngeliatin aksi bonyokin orang itu. Habis itu baru deh Aryo sama Lana udah bahagia tanpa beban masalah karena sudah terungkap semua. Pas mau adegan ciuman muah-muah, si bapak kepala sekolah malah negur mereka. Yang ternyata mereka lagi dihukum gara-gara bolos buat pacaran. Haduh, film pun selesai. Jangan lupa like, komen, dan film selanjutnya.